Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauziah Safa Anaila dari kelas 81. Saya bersekolah di MTS Asadia Putri 2 Pusat Sengkang. Kali ini saya akan mempresentasikan materi IPS saya tentang pluralitas. Apa sih pluralitas itu? Nah, mari kita bahas hal-hal yang berkaitan dengan pluralitas ini. Pertama, mari kita beralih ke definisi. Definisi ini ada menurut dari pandangan para ahli. Ada 6 ya. Pertama dari Muhammad Sofan. Pluralisme merupakan upaya untuk membangun kesadaran normatif, teologis, dan kesadaran sosial. Kedua ada Syamsul Ma'arif. Menurut Syamsul Ma'arif, pluralisme merupakan satu sikap saling memahami dan menghormati adanya perbedaan demi tercapainya kerukunan antar umat beragama. Ketiga, ada Webster. Pluralisme adalah keadaan sosial yang hadir dalam beragam etnis, agama, ras dan etnis yang mempertahankan tradisi berpartisipasi dalam masyarakat. Keadaan seperti ini kemudian menciptakan sebuah pola masyarakat yang hidup saling berdampingan dalam keberagaman yang ada. 4. Ada Anton M. Moeliono. Pluralisme merupakan suatu hal yang memberikan makna jamak dari segi kebudayaan yang berbeda-beda dalam suatu masyarakat. Rasa hormat akan nilai kebudayaan lainnya dan sikap saling menghargai merupakan dasar landasan terciptanya pluralisme. Kelima, ada Santrok. Santrok menyatakan bahwa Santrok adalah penerimaan tiap individu yang berpendapat bahwa perbedaan budaya haruslah dipertahankan dan dihargai keberadaannya. 6. Dan yang terakhir, Gerald O. Collins and Edward G. Farrugia. Pluralisme dapat didefinisikan sebagai cara pandang filosofis yang tidak lantas menggambarkan semua pada prinsip atau keyakinan pribadi, tapi ketersediaan untuk menerima berbagai macam keragaman yang ada. Elemen-elemen yang dicakup oleh pluralisme meliputi segi agama, budaya, dan juga politik. Dan yang kedua, mari kita beralih ke manfaat. Pluralisme ini juga memiliki manfaat loh. Apa-apa saja sih manfaatnya? Pertama, membangkitkan sifat saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Kedua, dapat mengembangkan kultur, tradisi, dan kepercayaan yang diyakini oleh masing-masing individu. Ketiga, meningkatkan kualitas yang dimiliki oleh sumber daya manusia. Keempat, membentuk masyarakat yang mengedepankan sikap toleransi dalam menyikapi perbedaan. Dan ketiga, mari kita beralih ke dampak. Seperti yang kalian tahu, dampak juga terbagi dua, yaitu dampak positif dan negatif. Mari kita bahas dampak negatifnya dulu. Dampak negatif pluralitas yang pertama adalah timbulnya persaingan antar suku, ras maupun agama. Kedua, menimbulkan perpecahan yang disebabkan kurangnya rasa dan sikap toleransi. Ketiga, munculnya rasa egois di kalangan masyarakat. 4. Timbulnya gesekan sosial yang terjadi akibat konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kelima, timbulnya sikap individualisme yang terjadi di kalangan masyarakat. Dan kita beralih ke dampak positif. Pertama, memahami adanya perbedaan dalam masyarakat. 2. Membentuk masyarakat yang modern. 3. Meningkatkan pendapatan negara. Dan terakhir, menjadi daya tarik bagi turis yang berkunjung ke negara. Dan keempat, ada jenis-jenis pluralitas. Jenis-jenis pluralitas ada 5 ya, ada 5. Pertama, pluralisme ilmu pengetahuan. Apa sih pluralisme ilmu pengetahuan itu? Ialah pertumbuhan dalam ilmu pengetahuan dapat menunjukkan hak-hak individu dalam memutuskan kebenaran yang sifatnya universal bagi masing-masing individu. Kedua, pluralisme sosial. Dalam lingkungan sosial, interaksi dalam masyarakat dapat ditunjukkan dengan rasa saling menghormati satu dengan yang lain. Hidup berdampingan tanpa adanya konflik merupakan sebuah cita-cita yang hendak tercapai dalam pluralisme. Ketiga, pluralisme media.
Media merupakan salah satu aspek terpenting sebagai alat dalam menyiarkan informasi dan memiliki wewenang secara bebas serta keberadaannya telah diakui oleh negara. Dalam pengalamannya, untuk penyampaian pendapat ini beragam adanya. Misalnya saat adanya pilihan presiden di Indonesia, dalam berbagai contoh sosial media ada yang mendukung salah satu calon dan yang satunya mendukung calon yang berbeda. Keempat, pluralisme budaya. Keberagaman unsur budaya sering kali menjadi penyebab utama terjadinya konflik di berbagai negara. Pemicu dari adanya konflik budaya dalam masyarakat adalah timbulnya persaingan serta adanya sikap primordialisme dan egosentrisme, di mana masyarakat menganggap bahwa etnis yang mereka miliki adalah etnik yang paling baik. Dan yang terakhir adalah pluralisme agama. Keberagaman agama dalam masyarakat menjadikan hidup ini lebih berwarna. Keberagaman tersebut dapat diimbangi dengan sikap toleransi, sebab bila keberagaman agama tidak disertai dengan sikap toleransi akan mengakibatkan perpecahan maupun konflik dalam masyarakat. Kelima, ada contoh pluralitas. Jadi bisa kita lihat bahwa yang saya tulis di mind map saya ini ada 5 contoh. Pertama, kebersamaan dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar. 2. Tidak memaksakan kehendak orang lain untuk menerima keyakinan yang kita miliki. Ketiga, kebersamaan dalam kegiatan gotong royong membantu dalam melaksanakan pembangunan fasilitas umum. 4. Membantu dalam melaksanakan pembangunan fasilitas umum. 5. Membantu orang lain saat mengalami kecelakaan maupun menjadi korban bencana alam. Sebenarnya masih banyak, tapi hanya 5 yang bisa saya tulis di sini. Dan yang terakhir adalah perubahan perilaku masyarakat terhadap pluralisme. Ada 3 ya. Ada pertama afektif, kedua kognitif, dan 3 psikomotorik. Pertama afektif. Apa sih afektif itu? Yaitu perubahan perilaku masyarakat yang timbul dari segi perilaku kehidupan di lingkungan masyarakat. Kedua, kognitif. Kognitif adalah contoh perubahan perilaku masyarakat yang berdasarkan pola pikir. Ketiga, ada psikomotorik, yaitu contoh perubahan perilaku masyarakat berdasarkan tindakan yang dilakukan dalam lingkungan sosial, contoh pluralisme. Jadi ada 3, ada afektif, kognitif, beserta psikomotorik. Sekian presentasi saya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan karena saya juga manusia biasa yang tak luput dari kata salah. Nama saya Fauzi Safanela dari kelas 81. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.